Bukhari, Ahmad Muslim, keluarga Bu Fitri dan keluarga Nandani. Dan kami kembali mengingatkan kepada para penakut pokok kebenaran, yakni keluarga Rafi, keluarga Kaki, keluarga Rani, dan keluarga Fitri. Adapun pendapat yang kedua, bahwasanya Assalamualaikum Lucy, Ciu. Terima kasih sudah bergabung semua yang setia bergabung setiap episode. adapun jaringan pengelola berjumlah saldo berjumlah Rp799.500 ditambah dengan pemasukan jaringan Rp169.000 jadi total saldo sekarang sebesar Rp964.500. Adapun penceramah pada malam hari ini yakni Ustaz Abdullah atau Ustaz Ali. Abi ceramah. Musakira, Musakira sudah hadir juga. Ummu Mutia Keaziman dari Taiwan ya. Assalamualaikum. Keaziman. Di sana jam berapa ya Keaziman? Kak Naura dari Singapura. Assalamualaikum. Di Singapura jam berapa ya? Mulyani Mansur di Kalimantan atau lagi di mana ini? Assalamualaikum. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Oh, jam 8 kurang ya, Kak. Ini Wirda ya yang ikut bergabung. Wirda lagi di kampung, Wirda. Oh, waktunya di tempat keaziman sama Ji, waktunya dengan di Palu. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Oke, Kak. Ika Rohillah. Oke, adik-adik sekalian, kita mulai saja. Karena santri juga sudah berkumpul, kita mulai saja kajiannya hari ini, yaitu kita masuk kepada pembahasan tentang hukum-hukum sholat. Jadi hukum-hukum sholat. Leng-leng kurasi kalau ada kursi. Tidak. Oh. Ya, jadi kita masuk ke hukum sholat. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita sholat itu, dan ada juga beberapa perbedaan-perbedaan dan aturan-aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh para ulama terkait masalah sholatnya wanita. Ya, jadi yang pertama itu kita bahas dulu masalah azan dan iqomah. Azan dan iqomah bagi wanita dan hukum-hukumnya seperti apa. Yang pertama, berbeda dengan laki-laki, perempuan itu tidak azan. Ya, perempuan itu tidak azan. Kalau menurut Syafi'iyah, kalau menurut mazhab Syafi'iyah, perempuan itu hanya disunnahkan iqomah saja. Jadi misalnya kalau kalian sholat berjamaah di rumahnya, perempuan saja yang hadir, maka kalian boleh iqomah saja, tidak boleh azan. Dan iqomahnya itu dengan suara yang jahar, tetapi tidak sekeras laki-laki, boleh azan. Maka bahkan Syafi'iyah mengatakan disunnahkan, justru disunnahkan. Jadi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya kalau mazhab yang lain ada di sekalian seperti mazhab Hanafiyah. Hanafiyah itu mengatakan bahwa
iqomahnya wanita itu sama hukumnya dengan azannya, itu tidak boleh. Bahkan ada juga pendapat mereka mengatakan makruh itu iqomah perempuan karena ditakutkan terjadi fitnah ya. Cuma kalau menurut saya pendapat yang terkuat itu pendapatnya Syafi'iyah, karena menurut saya kalau perempuan itu iqomat ya itu kan di rumahnya ya, tidak mungkin iqomat di masjid dan itu tidak akan terjaga dari tidak akan terdengar oleh laki-laki ya. Jadi menurut saya justru bagus jika perempuan juga melakukan iqomah ya, seperti itu ya. Kemudian jika misalnya ada sebuah masjid yang dimana tiba-tiba tidak ada yang azan, terus ada tiba-tiba perempuan, misalnya perempuan itu suaranya bagus, terus dia azan di situ karena tidak ada laki-laki yang tepat waktu azan, maka menurut pendapat ulama itu tidak sah, harus ulang ya, tidak sah azannya itu perempuan. Jadi adik-adik sekalian, kalau syarat muazin, syarat yang azan itu kalau mazhab Syafi'iyah itu boleh anak-anak, tetapi anak-anak itu harus anak-anak yang mumayyiz. Mumayyiz itu kayak dia sudah paham kapan hayya 'alas shalah, kapan hayya 'alal falah gitu. Jadi kalau mazhab Syafi'iyah sah hukumnya kalau anak-anak yang azan. Sementara kalau mazhab Malikiyah setahu saya itu tidak sah hukumnya kalau anak-anak yang azan. Kalau ada orang dewasa di situ maka tidak sah, harus diulang gitu kalau mazhab Malikiyah. Tetapi kalau mazhab Syafi'iyah itu lebih longgar ya, lebih longgar, membolehkan anak-anak untuk azan. Jadi syarat azan itu kan harus laki-laki, kemudian dia muslim, kemudian dia balik kalau Malikiyah. Tetapi kalau Syafi'iyah yang penting dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu dia bisa bedakan, dia sudah paham kalimat-kalimat azan itu seperti apa. Ya, kemudian selanjutnya adapun riwayat yang dijadikan pegangan bagi para ulama bahwa perempuan itu tidak boleh azan, yaitu berdasarkan hadis kisahnya Ummu Warokoh. Jadi ada seorang janda yang dimana namanya Ummu Warokoh itu ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya, Ummu Warokoh minta kepada Rasulullah, saya juga mau berjamaah di rumah tapi tidak ada yang bisa azan gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah mengutus seorang muazin agar dia bisa berjamaah di rumahnya, dan yang menjadi imam itu Ummu Warokoh. Yang azan itu ketika itu dalam riwayat itu disebutkan bahwa yang azan itu adalah laki-laki yang sudah sangat tua, sangat renta ya. Jadi itu juga kemudian yang dijadikan landasan bagi para ulama bahwa azan itu tidak boleh bagi perempuan gitu. Jadi seandainya misalnya boleh, pasti Rasulullah tidak akan mengutus muazin ke rumahnya Ummu Warokoh. Tetapi nyatanya dalam riwayat itu diutus seorang muazin untuk menjadi tukang azan di rumahnya Ummu Warokoh. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke masalah sholat. Kita sebelum masuk ke syarat sah sholat, kita membahas dulu syarat wajib sholat. Jadi sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah itu konsekuensinya kalau tidak ada atau dilanggar maka batal sholatnya gitu. Kalau syarat wajib itu lebih ke personnya, lebih ke orangnya gitu. Yang pertama syarat wajib sholat itu tentu saja Islam ya. Kemudian yang kedua balik ya. Jadi kalau anak-anak sholat itu ya kalau tidak sholat anak-anak maka dia tidak berdosa. Tetapi ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa anak-anak itu sejak umur 7 tahun sudah harus dilatih sholat gitu ya. Karena sholat itu butuh pembiasaan dari kita kecil ya. Kemudian selanjutnya syarat ketiga itu harus berakal. Nah, kemarin saya sudah sempat membahas bahwa kalau misalnya ada orang yang hilang-hilang akalnya, hilang-hilang kesadarannya pas sholat, maka kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kalau masih ada tersisa waktu atau waktu sholat yang dia lewatkan kemudian dia sadar, maka dia harus mengqadha sholatnya. Misalnya dia pingsan waktu zuhur, baru bangun waktu asar, maka dia harus mengqadha sholat zuhurnya yang terlewat itu karena dia hilang kesadaran ketika itu. Nah, itu menurut pendapat Syafi'iyah ya. Kalau Hanafiyah itu yang diqadha itu cukup yang ditinggalkan saja pas dia pingsan itu gitu.
Nah, kalau Syafi'iyah, kalau misalnya bahkan misalnya kalau di pertengahan waktu sholat itu kan waktu sholat itu panjang ya adik sekalian. Kalau waktu sholat itu kan ada awal waktu, ada tengah waktu, akhir waktu. Nah misalnya dia hilang kesadarannya di akhir waktu, terus dia tunda-tunda sholatnya, seharusnya dia sudah sholat di awal waktu gitu, maka dia juga harus qada sholatnya, harus qada sholat yang dia tinggalkan itu meskipun dia tunda-tunda seketika itu ya. Nah sama ketika kita membahas hukum haid kemarin. Kalau misalnya ada wanita yang haid, kemudian dia tunda-tunda sholatnya bukan di awal waktu, kemudian terlewat akhirnya, kemudian dia haid di akhir waktu, maka tetap dia harus mengqada sholatnya. Kalau mazhab Syafi'iyah, kalau Hanafiyah tidak perlu. Kalau Hanafiyah tidak perlu. Ya, kalau sudah, karena menurut Hanafiyah waktu itu satu kesatuan, nggak ada istilah awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Jadi kalau Hanafiyah itu satu kesatuan. Jadi kalau yang haid, misalnya keluar haidnya di akhir waktu, terus tidak sempat sholat di awal waktu, kalau Hanafiyah nggak perlu qada. Ya, tetapi kalau mau berhati-hati silahkan memakai mazhab Syafi'iyah. Jadi silahkan qada sholat yang terlewat di awal waktu tersebut. Oke, selanjutnya syarat sah sholat. Ya, kita lanjut ke syarat sah sholat. Yang pertama harus masuk waktu. Ya, jadi berdasarkan ayat Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Jadi harus masuk waktu. Nah, kalau di zaman sekarang berbeda dengan di zaman Rasulullah. Kalau di zaman sekarang saya yakin tidak ada lagi orang yang tidak tahu waktu sholat ya. Bisa lihat HP, bisa mendengarkan azan lewat speaker. Kalau di zaman Rasulullah itu semua serba manual. Ya, kalau lihat waktu sholat, lihat matahari, lihat bayangan. Atau kalau azannya tidak ada speakernya, jadi orang yang jauh itu tidak mendengar azan, jadi harus mereka betul-betul tahu waktu sholat ya. Jadi makanya Rasulullah itu mewanti-wanti masalah masuk waktu sholat ini gitu. Jadi kalau ada orang sholat misalnya pas bangun tidur dia kira sudah maghrib ya, biasa kan kita bangun itu kayak orang linglung, jadi bilang astagfirullahaladzim sudah maghrib, terus dia langsung sholat tidak lihat jam, ternyata belum maghrib. Nah dia harus mengulang sholatnya ya, dia harus mengulang sholatnya. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, kita sudah juga mempelajari ini di pertemuan pertama ya, kalau saya tidak salah, masalah hadas ini. Ya, jadi harus bersih dari hadas. Jadi kalau misalnya pas pertengahan sholat tiba-tiba netes kencingnya, atau tiba-tiba kentut, atau apa, maka itu batal sholatnya. Ya, kecuali kemarin sudah pernah kita sempat bahas, kalau misalnya ada angin yang keluar dari lubang depan perempuan yang disebabkan oleh pergerakan otot, maka itu tidak dianggap sebagai membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga itu harus suci pakaian, badan dan dan tempat. Nah ini, jadi Islam itu bukan agama yang suka jorok ya. Jadi tidak benar itu mengatakan bahwa orang Arab itu kok jorok ya misalnya, atau misalnya Muslim kok jorok ya misalnya. Itu kalau kita memperhatikan semua syarat ibadah itu harus bersih. Ya harus bersih. Jadi tidak ada itu mengatakan bahwa Islam itu kayaknya jorok gitu. Tidak, itu kalau ada orang Muslim yang jorok justru saya bahkan memotivasi itu para muslimah gitu, misalnya jilbabnya kalau perlu jangan dipakai lebih dari 1 hari, karena jilbab itu bau keringat dari kepala gitu ya. Nah biasa saya lihat muslimah itu kayak kos kakinya, jilbabnya, terus jilbabnya dipakai sholat, itu bau keringat dan sebagainya. Jadi kalau muslimah sebaiknya rajin-rajin ganti pakaian sholatnya ya, pakaiannya untuk dipakai sholat ya. Jadi jangan mengatakan bahwa Islam itu jorok, justru Islam itu sangat memotivasi kita untuk bersih. Jadi harus bersih pakaian, bukan cuma pakaian tapi badan juga, kemudian tempat najis. Nah masalah bersih dari tempat najis, tempat kita sholat ini ada di sekalian, para ulama itu beda-beda pendapat, dan ini pembahasannya sangat panjang. Kalau kemarin kita ikut pengajian Fathul Muin itu baru di bab najis itu kan sudah banyak sekali pembahasannya. Intinya sebenarnya seperti ini ada di sekalian. Kalau saya persingkat saja,
Kalau mazhab Syafi'iyah itu kalau misalnya ada orang yang kejatuhan najis di tempat sholatnya, mau itu di tempat sujudnya atau di dekatnya atau di sekitarnya atau di pakaiannya, maka itu batal sholatnya kalau dia tahu ya. Tetapi kalau mazhab Hanafiyah, kalau ada kejatuhan najis selama itu tidak di tempat anggota sujudnya, kalau mazhab Hanafiyah selama itu bukan di tempat sujudnya, itu lanjutkan saja sholatnya. Jadi misalnya kayak ada kucing tiba-tiba tetapi selama kucing itu nya di samping bukan di tempat yang mau kita sujudi, itu kalau Hanafiyah itu tidak batal gitu. Kalau Syafi'iyah itu sangat ketat dalam masalah bersuci dari najis. Kalau Syafi'iyah sedikit saja sudah dibatalkan. Jadi kita harus bersihkan dulu baru ulang lagi sholatnya. Selanjutnya menutup aurat. Nah, ada perbedaan aurat sholat bagi perempuan dan bagi laki-laki. Jadi kalau aurat sholat itu disepakati oleh para ulama mazhab, kalau wanita aurat sholatnya itu adalah selain wajah dan telapak tangannya. Tetapi ada juga riwayat dari ulama yang mengatakan bahwa punggung tangan itu sama hukumnya dengan telapak tangan. Oleh karena itu kita bisa lihat di negara-negara Arab di mana perempuan yang tidak pakai mukena, kalau mukena kudung sholat itu kan cuma dipakai wanita Asia ya, itu mereka sholat seperti ini ya, jadi kelihatan punggung tangan dan bagian dalam tangannya gitu ya, karena memang ada pendapat seperti itu bahwa hukum telapak tangan sama dengan hukum punggung tangan, karena Rasulullah itu ketika mengatakan mengisyaratkan wajah dan telapak tangan itu Rasulullah kan cuma menunjuk ya. Nah, itu tunjukannya Rasulullah itu apakah masuk ini atau ini, itu ditafsirkan lagi ulama. Kemudian ada juga hadisnya Rasulullah di mana Rasulullah itu melarang jamaah haji wanita untuk memakai kos tangan. Dilarang ditutup tangan, dilarang juga pakai cadar, dilarang juga pakai masker, harus dibuka. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar bagi ulama untuk menetapkan batasan aurat dalam sholat bagi wanita. Ya. Jadi, kalau aurat tersingkap kalau mazhab Syafi'iyah itu sangat ketat. Kalau perempuan tiba-tiba kelihatan kakinya, biarpun ujungnya saja, kalau dia sadar terbuka kaki saya, terus dia tidak langsung tutup, maka itu Syafi'iyah langsung batal itu. Begitu pula dengan rambut, maka berhati-hati itu dengan rambut, semua yang aurat perempuan. Kalau mazhab Syafi'iyah, kalau kita tidak langsung menutupnya, maka itu dianggap batal sholatnya. Nah, iya, jadi kecuali kalau kita tidak tahu ya, misalnya kalau pas sujud ya kan biasa kadang mungkin telapak kaki kan tersingkap ya, kadang kita tidak tahu, maka kalau yang tidak tahu ya tidak mengapa gitu ya. Kalau nah kemudian ada juga pengecualian kalau di mazhab Syafi'iyah itu, kalau misalnya tersingkap oleh angin, misalnya kayak masjid kita terbuka toh, angin datang, terus dia mau kasih begini, mau kena kita. Iya, misalnya kan biasa tuh kan. Atau misalnya kita sholat pakai jilbab saja, kemudian angin datang, Nah, kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kalau tersingkapnya aurat itu karena angin atau karena dipaksa atau karena apa kira-kira yang bisa membuat aurat tersingkap selain angin? Apa ya? Ditarik anak-anak, betul sekali, ditarik oleh bayinya, ditarik sama anaknya, ibu-ibu yang ditarik jilbabnya mau kena sama anaknya, maka kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu tidak batal. Jadi meskipun mazhab Syafi'iyah ketat dalam masalah kalau tersingkap aurat kemudian kita tidak tutup kembali, dia mengatakan batal. Tetapi kalau masalah angin kemudian tersingkap yang bersifat tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Ya, kata mazhab Syafi'iyah, yang penting langsung cepat ditutup kembali, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Itu yang masalah menutup aurat. Kemudian syarat penutup aurat dalam sholat bagi perempuan itu agak beda dari laki-laki. Kalau laki-laki kan auratnya pusar sampai lutut ya. Jadi meskipun laki-laki itu memakai baju kensi sholat ataupun memakai pakaian yang seksi dari bagian atasnya, kalau sholat itu tidak mengapa. Kalau perempuan, syarat yang ditetapkan mazhab Syafi'iyah yang pertama itu kain penutup aurat yang kita pakai sholat itu harus
tebal, tidak boleh transparan. Tidak boleh transparan. Nah, standar transparan yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'iyah itu ada di sekalian adalah kalau kain yang kita pakai itu, mukena yang kita pakai itu, kudung sholat yang kita pakai itu memperlihatkan warna kulit. Kalau saya kasih begini itu kan nggak kelihatan warna kulit ya. Ya, kalian nggak tahu apakah kulit saya putih, hitam atau biru di langit yang biru. Ya, jadi kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah itu standarnya dengan apakah dengan mukena itu atau baju sholat itu kita bisa lihat warna kulitnya merah atau apa warna kulitnya, ataukah warna rambutnya terbayang. Warna rambutnya apakah dipiloks kuning atau warna hitam dan sebagainya, itu kelihatan, maka itu tidak memenuhi syarat untuk dipakai sholat. Oleh karena itu ada tuh biasa yang dijual mukena parasut ya, yang tipis sekali, kalau dilipat jadi kecil, yang biasa dipakai orang traveling. Itu sebenarnya tidak memenuhi syarat dipakai sholat, kecuali ketika kita pakai jilbab dalamnya terus pakai mukenanya untuk sekedar menutupi tangan kita, maka ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya mukena parasut itu kita pakai tidak ada lapisan dalamnya, maka itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, syarat dari menutup aurat berdasarkan mazhab Syafi'iyah itu harus menutup sempurna, ya. Jadi misalnya kalau jadi harus menutup sempurna ya, jadi tidak bisa kalau misalnya mukenanya terlalu pendek, jadi ketika dia takbiratul ihram kelihatan misalnya sikunya karena mukenanya terlalu pendek gitu ya. Ya, jadi harus menutup sempurna. Oleh karena itu kalau misalnya saya sarankan bagi muslimah kalau misalnya sholat tidak pakai mukena, cuma pakai baju seperti ini, maka dijaga ininya kelihatan. Itu ketika dia takbiratul ihram atau ketika dia ketarik ke bawah itu dijaga. Karena kalau mazhab Syafi'iyah itu kita harus menutup sempurna aurat yang sudah saya katakan tadi. Ya. Selanjutnya kata Syafi'iyah, kalau misalnya ada orang yang sholat memakai pakaian yang ketat tapi tidak transparan, ketat, jadi memperlihatkan lekuk tubuh. Kan ada tuh mukena yang bahannya jersey atau spandek yang kalau kita pakai langsung ngeplek bagian dadanya, ngeplek bagian begininya. Biasa saya kadang lihat ibu-ibu itu kalau di kampung dia tidak pakai baju di dalam mukenanya itu tidak pakai baju. Jadi ketika dia pakai mukena kudung besar yang dari bahan jersey atau spandek itu ininya tali BH-nya tali bra-nya itu transparan, ngetat ya, terbentuk di ini. Tidak transparan, jersey itu tidak transparan, tidak spandek. Oleh karena itu kalau Syafi'iyah mengatakan tetap sah sholatnya, hanya hukumnya makruh. Jadi tidak batal sholatnya. Berbeda kalau transparan. Kalau transparan itu hukumnya batal, langsung batal, auto batal. Tetapi kalau ketat membentuk lekuk tubuh, kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu ada di sekalian tetap sah sholatnya, meskipun itu hukumnya makruh. Jadi sebaiknya tidak mengenakan kudung sholat atau kudung besar yang membentuk lekuk tubuh, meskipun itu tetap sah sholatnya ya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu apakah transparan atau tidak, itu yang paling penting. Selanjutnya syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Oleh karena itu ada di sekalian, kalau kalian pergi ke sebuah kampung tidak punya aplikasi arah kiblat, tidak ada sinyal, terus tidak ada yang bisa ditanya gitu ya misalnya, maka kemudian kalian sholat tidak menghadap kiblat, kemudian pas habis sholat terus dikasih tahu sama yang punya rumah, sholat salah tadi kiblatnya gitu ya, maka kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu harus diulang. Jangan mengatakan bahwa karena tidak tahu, tadi kan tidak tahu. Nah, enggak. Jadi menghadap kiblat itu syarat sah. Harus kita berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Ya. Harus kita mengetahui arah kiblat. Tetapi ada di sekalian, masalah menghadap kiblat ini ada pengecualian. Yang pertama, kalau seseorang itu berada di atas kapal atau di atas kendaraan yang bergerak.
Ya, maka boleh dia sholat hanya niatnya mustaqbilal kiblati. Yang penting dalam niatnya mengatakan usolli farda apa, kemudian mustaqbilal kiblati. Niatnya saja mustaqbilal kiblati, meskipun pada hakikatnya dia tidak menghadap kiblat karena itu kondisi darurat. Kemudian yang kedua, kalau dalam Al-Qur'an itu pada ayat tentang tentang perang, dalam kondisi perang, dimana ketika dalam kondisi perang itu pernah Rasulullah dan sahabat itu tidak menghadap kiblat gitu, karena takut karena kondisi perang ya, jadi darurat seperti itu adik-adik sekalian. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa kalau orang sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali, misalnya lagi diinfus atau habis operasi tidak bisa bergerak menghadap kiblat, terus mungkin ruangan di rumah sakit itu memang memang posisinya tidak bisa dipindah-pindah, itu ranjang, maka tidak apa-apa, cukup dengan isyarat atau cukup dengan niat mustaqbilal kiblati. Ya, selanjutnya dari sekalian, syarat sah salat itu tentu saja adalah niat ya. Niat. Nah, jadi kalau niat dalam mazhab Syafi'iyah itu bukan dibaca ketika kita berdiri seperti ini gitu ya. Misalnya mau sholat berdiri begini, terus kita bilang usolli. Kalau Syafi'iyah itu pas kita mengangkat tangan. Jadi pas rukun pertama. Jadi pas kita bilang Allahu Akbar dalam hati, kita langsung bilang saya niatkan sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Jadi pas kita begini itu sudah selesai niatnya. Jadi niat itu tidak mesti dilafazkan. Ya, yang penting dalam hati. Ya, yang penting ada niatnya. Ya, jadi tidak mesti ditalafuz, meskipun ada juga pendapat ulama bahwa disunnahkan untuk dilafazkan biar kita biar kita fokus ke sholat gitu. Ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh bicara, saya sudah tidak usah dibahas lagi, sudah jelas ya. Kemudian banyak bergerak, tidak boleh banyak bergerak ketika kita sholat. Jadi para ulama itu ada di sekalian berbeda-beda dalam menetapkan standar bergerak banyak itu seperti apa. Ada ulama yang mengatakan kalau kita sudah tiga kali mengangkat bahu gerakannya, maka itu sudah batal. Jadi misalnya kalau garuk begini ya, atau garuk begini, itu goyang semua ketiaknya. Jadi kok boleh bergaruk kalau begini. Enggak diangkat ketiak, enggak diangkat bahunya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gatal sekali dikasih begini ya. Jadi enggak boleh banyak bergerak. Ya. Maka adik-adik sekalian, biasa juga saya melihat ada perempuan yang kalau mau bangkit dari sujudnya dia kasih bunyi-bunyi kasih bunyi-bunyi, kasih begini gitu, kasih begini tangannya di lantai. Nah, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya bagaimana aturan atau tata cara sholat sholat perempuan ya. Jadi ada di sekalian, karena Rasulullah kebetulan laki-laki ya, maka ketika itu sholat yang dilakukan Rasulullah adalah sholat versi laki-laki. Ya, sebenarnya dalam hal ini memang tidak ada hadis secara spesifik yang mengatakan Rasulullah menyuruh perempuan untuk seperti ini tidak. Jadi tetapi ulama itu kan dalam fikih itu kan detail. Mereka tidak cuma hanya mencari hadis ketika mengatur masalah ibadah kita. Jadi juga memakai argumentasi rasional, logika seperti itu. Jadi seperti ini beberapa perbedaan sholat perempuan dengan laki-laki. Yang pertama, rukunya. Ya, ini perbedaan ini ada di sekalian saya ambil dari fikih mazhab Syafi'iyah, dan bisa juga ada di mazhab yang lain sebenarnya, cuma kalau di mazhab Syafi'iyah itu lebih lebih sistematis cara membedakannya. Yang pertama, masalah ruku. Kalau perempuan ruku itu tidak boleh begini, tidak boleh dia membuka bahunya ya. Ketika dia ruku harus seperti ini ya. Jadi dia ini rapat seperti ini. Jadi
ketika dia ruku itu dia harus rapatkan badannya. Ya karena kenapa? Alasan argumentasi rasionalnya Syafi'iyah karena itu lebih menutup aurat. Ya mungkin bayangan kita kan pakai mukena ya, bayangan kita mungkin tidak tersingkap aurat. Tetapi kalau orang-orang yang tidak pernah pakai mukena kalau sholat gitu kan, kalau misalnya jilbabnya agak kalau dia buka bahunya begini kan dia pasti akan kelihatan dadanya dan sebagainya ya, seperti ini ya. Jadi oleh karena itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah kalau perempuan itu ruku itu tidak seperti laki-laki ya. Kemudian dirapatkan juga di sini dikatakan dirapatkan sikunya ke samping, terus laki-laki itu mengangkat perutnya dari pahanya ketika dia ruku. Maksudnya gimana ya? Laki-laki itu mengangkat perutnya dari pahanya ketika ruku. Bisa dipraktekkan? Ah? Bisa dipraktekkan nggak gimana? Oh gitu. Kalau perempuan itu harus dirapatkan ya. Kalau laki-laki dia agak berongga sedikit gitu ya. Iya. Iya. Ya ini ibu nggak paham yang ini ya. Di sini dijelaskan, mungkin ibu nggak ada bayangan seperti apa. Kemudian yang kedua sujud. Masalah sujudnya perempuan itu ada di sekalian juga tidak boleh dia membuka pahanya, tidak boleh membuka pahanya terlalu lebar. Kemudian kedua tangannya itu rapat ke dalam gitu ya, rapat ke dalam, tidak terbuka begini ketika dia bersujud. Iya, jadi jangan dibuka biar juga misalnya terjaga bau badannya. Iya. Ya, jadi kalau perempuan sebaiknya tidak membuka itu ya, tidak membuka ininya bahunya ketika dia bersujud, kemudian juga kakinya itu di belakang itu tidak terlalu dibuka. Ya, ada juga ulama yang mengatakan sebaiknya dirapatkan telapak kakinya di belakang, tetapi ada juga yang mengatakan seperti saja laki-laki, maksudnya dia tidak terlalu terbuka selama auratnya bisa terjaga, itu tidak apa-apa agak ini dibuka kakinya di belakang. Selanjutnya yang membedakan juga yang ketiga itu bacaan. Bacaan atau suaranya ya. Jadi kalau laki-laki itu suaranya keluar. Jadi kalau laki-laki itu ada di sekalian, kalau dia masbuk kan ditambah ya rakaatnya. Misalnya dia masbuk sholat maghrib, dia rakaat kedua, kemudian dia tambah 2 rakaat, maka di rakaat kedua itu dia harus besar suaranya, meskipun itu dia masbuk. Kalau perempuan itu justru tidak boleh jahar suaranya. Perempuan itu harus sir suaranya. Bahkan ketika perempuan jadi imam, ada di sekalian, itu boleh dia kasih keluar suaranya, tetapi level volumenya itu harus di bawah laki-laki. Tidak boleh seperti di masjid ini. Ya, meskipun sebagus apapun suara Anda gitu ya. Jadi perempuan itu perbedaannya dengan laki-laki di level suaranya juga ketika dia membaca bacaan sholat. Jadi meskipun misalnya perempuan sholat sendirian, pas sholat maghrib itu boleh keluar suaranya. Jadi ketika kalian sholat sendirian, sholat maghrib, sholat isya, di waktu-waktu yang jahar, itu boleh kalian bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh itu suara sir, tetap keluar tetapi pelan. Ya, begitu pula ketika kalian berjamaah sesama perempuan, boleh keluar suaranya, yang penting level volumenya itu diatur. Nah, kalau kita berjamaah mengikut laki-laki, tentu saja tidak perlu kita ketika imam mengatakan waladolin kita juga teriak amin. Tidak, jadi tidak perlu perempuan seperti itu, ya. Ya, justru justru ada yang mengharamkan malah, ya, seperti mazhab Hanabilah itu mengharamkan kalau misalnya suaranya perempuan keluar ketika dia sholat berjamaah bersama laki-laki ya, atau ketika misalnya ada laki-laki di sekitarnya ketika dia sholat. Kemudian yang keempat yang membedakan laki-laki dengan perempuan dalam sholatnya itu adalah ketika dia menegur imam.
Kalau misalnya bacaan imamnya salah, adik-adik sekalian itu kalau laki-laki atau bacaan imamnya ada gerakan sholat imamnya ada kelewatan, misalnya dia lupa rakaat atau lupa apa, laki-laki kan mengatakan subhanallah. Ya, laki-laki akan dengan jelas mengeluarkan suaranya dengan mengatakan subhanallah. Jadi kalau imamnya cerdas, imamnya paham agama, maka imamnya akan langsung mengingat, apa ya, kenapa saya ditegur, kemudian imamnya langsung memperbaiki. Nah, sementara perempuan itu ketika dia menegur, kata Rasulullah itu inna ma at-tasfiqu lin-nisa. Jadi perempuan hanya boleh tepuk seperti ini. Itu pun ulama mengatakan tepuknya pakai punggung, bukan ini, tetapi pakai ini. Iya. Tetapi kalau menurut saya ya, di hadis ini Rasulullah itu cuma mengatakan atas fiku, jadi tidak mengatakan harus punggung tangan. Sementara tepuk atas fiku itu tepuk tangan di dalam bahasa Arab itu ya tentu saja seperti ini, tidak ada tepuk begini gitu ya. Itu hanya mungkin untuk menghindari dari fitnah mungkin ya. Jadi perempuan katanya harusnya seperti ini. Tetapi ada di sekarang kalau kita menegur imam seperti ini itu tidak akan kedengaran sama imamnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada laki-laki yang ingat ya perempuan harus tepuk. Iya seperti itu. Tapi cukup satu kali ya. Ada di sekarang jangan seperti ini. Seperti orang kalau habis perlombaan. Oh ya. Afrah, assalamualaikum Afrah. Ya, oke. Kemudian adik-adik sekalian, yang membedakan juga laki-laki dengan perempuan itu adalah masalah aurat ya. Jadi tadi kita sudah pelajari yang ini. Nah, kemudian di sini yang perlu dibahas juga, apakah boleh bagi wanita untuk menggendong bayinya atau anaknya ketika dia sholat, atau anaknya tergantung-gantung menggelantung pada dia gitu, atau menggendong pada dia di belakang ketika dia sholat. Jadi di sini disebutkan bahwa boleh bagi seorang ibu atau seorang wanita itu sambil dia gendong anaknya. Jadi tidak masuk kepada gerakan sholat yang membatalkan. Jadi misalnya ketika dia berdiri dia gendong, kemudian ketika dia mau ruku atau sujud dia letakkan lagi bayinya. Karena memang Rasulullah seperti itu. Jadi pernah Rasulullah itu sujud lama sekali. Jadi sampai-sampai ada sahabat itu bangun dari sujudnya, dia ngintip Rasulullah. Apa itu kerja Rasulullah? Kenapa dia lama sekali sujudnya? Ya. Ternyata di atasnya punggungnya Rasulullah ada Hasan dan Husain di atasnya. Jadi ketika Rasulullah sudah salam, sahabat pun bertanya, Rasulullah kenapa tadi itu panjang sekali sujudnya Rasulullah sampai kita mengira ada sesuatu, kata sahabat. Jadi kemudian Rasulullah menjawab, ada cucuku di atas punggungku dan saya tidak mau mereka merasa tidak nyaman gitu ketika saya bangun. Saya tidak mau pokoknya mau mereka cucunya itu puas-puasin di punggungnya Rasulullah. Itu subhanallah ya. Jadi saking ininya. Juga pernah ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu di sini disebutkan ada anak perempuan gitu. Ketika Rasulullah ruku itu diletakkan anak itu, kemudian ketika Rasulullah bangun diambil lagi gitu. Jadi Rasulullah itu orangnya sangat penyayang dengan anak-anak ya. Bahkan dalam sholat itu Rasulullah tetap mengerti. Jadi oleh karena itu adik sekalian, kalau ada ibu-ibu yang banyak gerakannya karena anaknya dia kondisikan ketika dia lagi sholat, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Oke, di sini ada pertanyaan, Ustazah, bagaimana hukum dalam sholat bagi wanita yang tidak memakai pakaian dalam? Ya, yang penting yang pertama, kalau tidak transparan, tidak terbayang-bayang payudaranya, mohon maaf, atau tidak terbayang auratnya, maka itu boleh gitu, maka itu boleh saja. Misalnya dia pakai mukena besar karena mungkin panas ya. Jadi dia tidak pakai pakaian dalam. Nah, kalau dia membentuk bagian-bagian tubuhnya, kalau Syafi'iyah itu hanya makruh tetap sah sholatnya. Yang penting tidak transparan. Tetapi ini tidak berlaku kalau wanita tersebut tidak pakai pakaian dalam ketika pergi ke masjid.
Jadi kalau ke masjid itu beda lagi hukumnya. Nanti kita bahas. Kalau hanya sholat di rumah saja ya. Kalau sholat di rumah boleh, yang penting tidak transparan. Ini kalian ketawa karena kalian tidak pernah bayangkan ya. Kalau saya di kampung ada di sekalian, kalau saya di masjid di kampung itu biasa sekali saya lihat. Iya, saya sering sekali lihat ibu-ibu itu kalau di kampung, kalau sholat itu kudung besar, tidak pakai apa-apa di dalamnya itu sering. Atau cuma pakai pakaian dalam saja itu biasa, adik-adik sekalian, ya. Iya. Kemudian bagaimana sholat saat makanan sudah tersedia, sebaiknya apa kita makan dulu atau sholat dulu? Ya, jadi lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi makan saja dulu, ya. Lebih baik sholat makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi kalau mau sholatnya lebih khusyuk ya udah silakan makan dulu, ya. Tetapi kalau waktunya sudah mepet, makan nggak boleh dulu makan, harus disegerakan sholatnya kalau waktunya sudah mepet, ya. Oke, kita lanjut ke masalah berjamaah. Nah, masalah berjamaahnya, sholat berjamaahnya perempuan. Jadi perempuan itu boleh ke masjid ya, dari sekalian. Banyak sekali hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan atau menceritakan bahwa sahabat-sahabat perempuan di zaman Nabi itu ikut juga sholat di belakang Rasulullah. Ya, ikut juga sholat di belakang Rasulullah. Di situ pernah juga diceritakan bahwa perempuan-perempuan di zaman Nabi itu ketika mereka pergi sholat subuh, mereka pergi ketika langit masih gelap, dan ketika mereka pulang dari masjid langit juga masih gelap, jadi mereka tidak kelihatan, mana pakai hitam-hitam begitu ya. Di situ diceritakan. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah, hadis yang sahih dari diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar yang mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu menghalangi wanita-wanita untuk datang ke masjidnya Allah, gitu ya. Jadi juga ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan la tamna'u nisa'akum al-masajid iza astazinkum ilaiha. Jika istri-istrimu meminta izin, jika anak-anak perempuan meminta izin kepada kamu mau ke masjid, maka janganlah dihalangi. Janganlah dihalangi. Ya, janganlah dihalangi. Jadi sebenarnya memang ada hadis di mana Rasulullah mengatakan bahwa sholatnya perempuan itu lebih afdal di rumahnya daripada di masjidnya. Yang pertama, kita perlu melihat konteks masjid di zaman Rasulullah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang masjid tidak terbatas, dan saya rasa semua perempuan yang berangkat ke masjid di zaman sekarang itu sudah aman ya, tidak sama di zaman Rasulullah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi perempuan untuk tidak ke masjid. Apalagi kalau sekarang itu rata-rata masjid itu dihijab antara laki-laki dengan perempuan. Kalau di zaman Nabi ada di sekalian, masjid itu tidak dihijab laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu biasa kita mendapatkan riwayat di mana Rasulullah itu mewanti-wanti laki-laki atau mewanti perempuan untuk jangan cepat-cepat bangkit dari sujudnya. Ada hadisnya dari Rasulullah mengatakan, wahai jamaah perempuan, jangan cepat-cepat kamu bangkit dari sujudmu, karena siapa tahu ada laki-laki di depanmu yang masih sujud, kemudian kamu lihat itunya, gitu kata Rasulullah. Ya, itu karena loading dia, ini loading itu apanya kelihatan. Iya. Jadi ada di sekalian ya, di sini beneran, di sini diceritakan ya, di hadis ini diceritakan ya. Jadi itu para sahabat, ada beberapa sahabat ada di sekalian, dan tidak sedikit sahabat di zaman Nabi yang laki-laki itu saking miskinnya, itu kain yang dia pakai sholat diikat di leher. Jadi tergantung di bagian bawah, ngatung. Jadi ketika mereka sujud itu kelihatan, kasihan. Kelihatan. Kenapa Bu? Tidak ada memang bajunya yang lain. Ya saking miskinnya. Jadi itu juga dia pakai tutupi bagian atasnya. Jadi dia ikat di lehernya, kata Nabi, seperti anak-anak katanya. Jadi mereka mengikatkan sarungnya di lehernya seperti anak-anak, kan cuma anak-anak biasa yang ikat begitu kan. Nah, tetapi karena mungkin laki-laki para sahabat ini orang yang miskin ya, dia cuma punya satu kain yang bisa ditutupi atas dengan bawah, sehingga bagian bawahnya ngatung naik ke atas. Jadi ketika sujud ya tersingkap, bisa terlihat auratnya oleh orang yang di belakangnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan tunggu dulu, biarpun misalnya imam mengatakan Allahu Akbar, sudah bangun dari sujud, perempuan lama-lama lah sedikit sujudnya, kata Rasulullah. Karena waktu itu tidak ada hijab, antara laki-laki dengan perempuan tidak ada hijab. Jangan dibayangkan secanggih sekarang masjidnya, tidak ada hijab ketika itu.
Itu juga mengapa Rasulullah itu mengatur saf laki-laki dengan perempuan. Rasulullah bilang safnya perempuan itu lebih utama di belakang. Karena begitu, karena untuk menjaga biar perempuan itu tidak terlalu di depan gitu ya, tidak terlalu terlihat atau melihat aurat laki-laki. Selanjutnya dalam sholat berjamaah, ketika perempuan menjadi imam, kapan perempuan boleh menjadi imam? Jadi perempuan itu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Di sini disebutkan bahwa bahkan kalau misalnya ada laki-laki yang bacaannya tidak standar lah ya, tidak bagus tajwidnya, tetap tidak boleh perempuan yang mengimami laki-laki. Tetap tidak boleh perempuan yang mengimami laki-laki. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu anak-anak yang sudah bisa bacaan Al-Qur'an yang laki-laki itu tidak bisa diimami oleh ibunya, harus dia di depan gitu, harus dia yang di depan gitu. Tetapi ada juga mazhab Malikiyah kalau saya tidak salah mengatakan bahwa kalau misalnya seorang ibu masih dalam proses mengajar anaknya sholat, mendidik anak laki-lakinya sholat, maka boleh dia jadi imam di depan untuk anaknya yang laki-laki itu. Ya, jadi tidak boleh perempuan itu imam bagi laki-laki. Sementara ketika perempuan imam menjadi imam di perempuan, di antaranya perempuan, bagaimana posisi safnya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, kalau berdasarkan hadisnya Aisyah, ketika Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi imam bagi jamaah wanita di zaman Nabi, itu Aisyah itu berdiri di tengah, sejajar, mereka sejajar. Jadi safnya lurus. Jadi Aisyah itu tidak maju ke depan ketika jadi imam. Jadi Aisyah itu berdiri fi wastihinna, jadi di tengah-tengah jamaah perempuan, jadi mereka sejajar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, diri sekalian, kalau misalnya jamaah perempuannya lebih dari satu saf, itu sebaiknya perempuan yang jadi imam itu agak maju. Karena kenapa? Biar yang datang belakangan itu tahu kalau ini ada imamnya gitu ya. Nah, siapa tahu dia kira ini semua sholat sendiri-sendiri berjejer semua, atau misalnya tidak ketahuan yang mana imamnya gitu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya lebih dari satu saf, agak banyak gitu ya, misalnya di musola atau apa gitu, misalnya di asrama perempuan atau apa gitu, maka perempuan sebaiknya agak maju ke depan ya, biar lebih diketahui oleh makmum yang di belakang bahwa ada imam yang memimpin mereka. Ya, kemudian ada di sekalian bagaimana posisi perempuan kalau misalnya sholat itu ada satu imam laki-laki, kemudian ada satu makmum laki-laki, kemudian ada perempuan. Maka kata para ulama itu adalah yang laki-laki ini di sebelah kanannya imam laki-laki, kemudian perempuan harus bikin saf baru. Tidak boleh dia sejajar dengan laki-laki ini, meskipun dia suami istri, meskipun dia satu keluarga. Jadi tidak boleh misalnya imam laki-laki di depan, kemudian di sini di sebelah kanan laki-laki, kemudian perempuan di sejajarnya sebelah sini, tidak bisa. Jadi harus dia bikin saf sendiri. Nah, bagaimana jika masjid itu posisinya kayak di Istiqlal? Dia di lantai 1 itu kalau tidak salah berdampingan ya. Kalau saya lihat di Istiqlal itu, kalau saya lihat sholat Idul Fitri itu berdampingan laki-laki dengan perempuan, dan hijabnya hanya sebatas ini kayaknya. Nah, kalau ada masjid seperti itu ada di sekalian, dia sejajar baris laki-laki dengan baris perempuan. Kalau mazhab Syafi'iyah itu boleh, mazhab selain Syafi'iyah juga mengatakan boleh selama ada hijab, di mana perempuan tidak akan bisa saling melihat dengan laki-laki auratnya gitu ya. Auratnya yang dijaga itu auratnya ya. Jadi jangan sampai misalnya perempuan sejajar terus tiba-tiba perempuan bisa melihat aurat, saling melihat aurat dan sebagainya. Jadi kalau ada hijabnya ada di sekalian itu nggak apa-apa sejajar, karena itu darurat ya. Mungkin masjidnya sempit atau apa, mungkin posisi masjidnya seperti apa ya. Jadi boleh-boleh saja seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada laki-laki dengan perempuan,
ada laki-laki yang imam kemudian perempuan, maka perempuan boleh di bagian kanan laki-laki tersebut. Ya. Jadi tidak harus di belakang. Jadi di bagian kanan boleh, tetapi tidak terlalu mepet ya. Jadi misalnya kalau apalagi kalau suami istri nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya orang asing dengan orang asing, perempuan dengan yang laki-laki yang imam itu bukan mahramnya ya, maka dia agak mengambil jarak, tetapi tetap di sebelah kanannya. Ya, tetap di sebelah kanannya. Ya, jadi kalau misalnya ada anak laki-laki itu jangan sholat di dekat ibu-ibu gitu. Jadi ada di sini hadis dari Rasulullah mengisahkan bahwa Rasulullah pernah mengunjungi rumahnya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ketika itu masih anak-anak kayaknya kalau di sini diceritakan. Jadi Rasulullah itu sholat di depan, kemudian Anas yang masih anak-anak ini ada di belakangnya Rasulullah. Kemudian di belakang mereka berdua, paling di belakang ada lagi perempuan. Jadi perempuan meskipun anak-anak itu jangan disamakan jangan sholat dengan perempuan gitu ya. Sebaiknya anak-anak. Jadi aturan saf itu dalam hadis Rasulullah, laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Jadi seperti itu kalau di ininya Rasulullah ya. Tetapi kalau menurut saya itu anak-anak sebaiknya jangan dibuatkan satu saf sendiri. Sebaiknya kalau misalnya dia ditakutkan dibully temannya pas sholat atau apa ribut, atau kalau sesamanya, sebaiknya anak itu dengan bapaknya lah, atau diapit sama orang dewasa biar sholatnya lebih teratur. Ya, oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan, Ustazah dulu. Ya. Saya mau bertanya tentang masjid. Iya. Jadi batasan masjid itu sampai ke tiap kaki. Oh iya, betul. Sebenarnya saya anak sih. Ini Oh iya. Ini harusnya masuk apa? Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu batasannya ruku. Kalau kita dapat ruku, maka itu tidak masbuk. Jadi kalau misalnya imam sudah ruku, enggak usah kalian lagi baca Al-Fatihah. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku cepat. Karena ketika imam sudah mengangkat diri dari ruku, berarti kamu sudah masbuk. Jadi jangan lagi dirapel bilang, oh ruku dulu baru diikuti imam. Ya tidak bisa. Harus langsung mengikut apa yang dilakukan imam. Jadi ruku, batasannya ruku. Ya, jadi kalau dapat ruku, maka itu artinya sudah tidak masbuk. Jadi ada juga biasa saya melihat orang di mana ketika imam sudah ruku, terus dia belum sempat ruku, terus imamnya sudah naik, terus dia ruku dulu. Jadi dia mengira dirinya tidak masbuk, padahal dia sudah tidak mengikuti apa yang dilakukan imam. Jadi kita harus mengikuti apa yang dilakukan imam. Ketika misalnya imam sudah sujud, nggak usah lagi kita ruku, langsung sujud. Makmum itu langsung sujud. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga sebelum ke kalian saja dulu. Silakan. Siapa lagi tadi yang mau bertanya? Ya, silakan. Di sini tersyarat sholat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana di masjid itu misalnya kan ada tai kucing di tengah-tengah situ. Nah, waktu sholat itu sudah masuk, terus kita ini semua sudah masuk sholat. Jadi yang tai kucingnya ini tidak sempat dibereskan, jadi terlambat sahnya. Apa? Kosong sahnya kayak di tengah itu ya. Oh, yang tai kucingnya. Iya. Itu bagaimana? Ya berarti itu pakai mazhabnya apa? Itu berarti pakai mazhabnya Hanafiyah. Jadi yang penting tidak kamu sujudi di tempat itu, boleh kamu bergeser. Ya, karena ingin mengejar salat berjamaah ya. Iya, seperti itu. Kalau Syafi'iyah itu enggak bisa ada najis di tempat kita sholat, itu enggak bisa. Harus bersih semua. Jadi harus Kita sholat biar terlambat dari kalau tidak mengenai mengenai tempat sujud dan mengenai pakaian kita, dan kita bukan di situ sholatnya, ya tetap sah karena tidak kena. Oke, ada lagi? Ya silakan Vita. Ya, jadi saya bertanya tentang misalnya ada seseorang yang sholat, namun di tengah-tengah sholat itu pikirannya itu kayak traveling, kayak sudah ada semua datang kayak pikiran kotor kemudian itu mengakibatkan dia harus ulang sholatnya karena dia tidak yakin, jadi dia batalkan, dia ulang lagi. Bahkan ada juga yang tidak sampai mengulang, dia hanya mengulang bacaannya.
kayak bacaan Al-Fatihah kita ulang-ulang. Jadi dia ulang-ulang. Jadi bagaimana solusinya? Ya, jadi itu masalah khusyuk itu tidak menjadi syarat sah sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita cuma pas rakaat terakhir kita cuma fokus di situ sama Allah, ya tidak masalah sebenarnya. Jadi masalah khusyuk itu hanya berimplikasi kepada pahala. Jadi pahala sholat, jadi kata Rasulullah, apa yang kita dapatkan dari sholat itu adalah berapa besar khusyuk kita, gitu. Jadi kalau misalnya pikirannya kemana-mana, tidak perlu mengulang sholat selama dia gerakannya betul, selama gerakannya bahkan kalaupun gerakannya lebih, dia tidak perlu ulang, dia cukup sujud sahwi saja. Ya kan, ada istilah sujud sahwi. Jadi kalau misalnya lebih rakaatnya atau ada dia rasa kurang bacaannya, dia sujud sahwi kemudian dia tambah. Tetapi kalau misalnya pikirannya kemana-mana ketika dia sholat, terus tidak ada masalah di gerakan dan sebagainya, itu tidak perlu dia mengulang sholatnya, karena bukan masuk kepada syarat sah sholat gitu ya. Yang masuk syarat sah itu adalah tumak ninat, tenang di antara jeda sholat itu gitu. Kalau misalnya ada orang yang cepat itu kalau mazhab Syafi'iyah itu harus diulang sholatnya, ya harus diulang. Oke, sebelum di kalian di sini saya jawab dulu. Assalamualaikum Ustazah dari Cece Mirani. Waalaikumsalam. Mau tanya apakah ada aturan sop bagi istri ketika berjamaah dengan suami, misalnya kepala istri pas sujud tidak boleh melewati kaki suami. Itu boleh istri berada di sebelah kanan suami, boleh berada di sebelah kanan, tidak harus dia berada di belakang. Jadi boleh ketika laki-laki sholat dengan ada jamaah satu perempuan, maka dia boleh di sebelah kanannya, itu boleh. Ya, kalau misalnya rumahnya luas, ya udah boleh di belakang. Yang penting ketika sujud tidak kena kaki suami ya. Kalau kena kan berarti batal ya kalau mazhab Syafi'iyah ya. Kemudian siapa lagi ini? Dari Elis, bagaimana jika terjadi kasus ketika kita sholat berjamaah kemudian pas tahiyat akhir itu kita duduknya kesempitan sehingga membuat kita tidak duduk sebagaimana mestinya duduk rakaat terakhir, jadi kakinya nggak bisa keluar ya, itu tidak apa-apa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan duduk tahiyat akhir dengan duduk tahiyat awal itu boleh sama, boleh tidak keluar kaki seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau dalam kasus seperti sempit atau apa ya, itu kan kondisinya darurat, ya udah seadanya saja gitu, seadanya saja. Sama dengan hukumnya orang sholat seadanya ketika dia berada di atas kendaraan gitu ya, atau di atas kalau di zaman Nabi ketika beliau berperang atau ketika beliau berada di atas unta, ya udah sebisanya saja gerakan-gerakan sholatnya itu, tidak perlu dipaksakan gitu. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya. Itulah mengapa kalau pas mengatur saf itu jangan safnya jangan terlalu menginjak sebelahnya gitu ya, biar ada juga terlalu sempit, biar pas nanti tahiyat akhir itu ada ininya, ada space-nya. Oke, baik, ada lagi? Ya, silakan Rosdiana. Ada di kampung-kampung itu imamnya ini kan sudah tua tapi tidak terlalu tua juga, cuman bacaannya itu belum pasti, tajwidnya belum tapi kita berjamaah. Iya. Itu bagaimana? Kalau tidak ada orang lain yang lebih bagus bacaannya, ya udah seperti itu sudah. Ya, ya sebenarnya syarat imam itu berat ya, syarat imam itu berat. Tetapi kalau tidak ada lagi orang yang lain, sementara perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki, oleh karena itu dalam kondisi tersebut ya terpaksa seperti itu gitu ya. Bisa kita maksudnya berjamaah itu sampai di rumah karena kayak rasanya kita ulang sholat. Kalau masalah bacaan imam itu tidak ada konsekuensi terhadap sahnya sholat ya, karena kita sebagai makmum kan cuma wajib membaca Al-Fatihah gitu kan. Adapun surah yang lain ya udah kita mengikut kepada imam. Kalau misalnya kita sudah ini kan, kita meskipun imamnya misalnya bacaan Al-Fatihahnya gimana, yang penting kita Al-Fatihahnya bagus gitu ya. Ya, jadi tidak ada masalah dalam hal ini ya. Jadi tidak ada konsekuensi terhadap batalnya sholat. Pembatalan sholat bukan karena imam gitu, bukan karena imam ya. Terus ada lagi Kecuali imamnya murtad di tengah jalan ya, atau misalnya ya. Ada teman kan kita sudah sholat sama-sama, terus dia tanya sama saya bilang, saya sudah sholat isya tadi,
Terus saya bilang sudah lah, tapi saya rasa belum. Jadi dia masih ragu, jadi dia sholat ulang isyanya itu. Iya. Jadi ada kaidahnya, kaidah fikihnya itu kan al yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kapan seseorang itu dikatakan yakin? Ada sekalian yang pertama ada bukti. Nah, kalau misalnya temannya itu adalah orang yang jujur, bisa dipercaya, maka seharusnya dia itu sudah bisa meningkatkan keraguannya jadi tahap yakin. Jadi tidak usah dia ulang sholatnya. Kecuali kalau dia tetap ragu-ragu, berat sama beratnya sebelah tidak dengan iya, maka dia boleh mengulang gitu, karena biar untuk menghilangkan keraguan tersebut. Tetapi kalau misalnya sudah ada bukti bahwa kamu tadi sudah sholat isya sama saya, ya udah nggak usah diulang gitu, karena itu sudah menjadi bukti yang kuat ya. Jadi keraguannya itu sudah bisa dihilangkan gitu ya. Iya, silakan. Mau bertanya, bagaimana kalau kita sholat sendiri di rumah atau di masjid, di depan tempat sujudnya kita itu ada hewan, atau biasa kalau di masjid itu ada anak kecil di depan tempat sujud kita. Jadi kita ketika sujud kita apa istilahnya? Kita meleset saja, nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya kamu pas ada bayi di depan atau ada apa di depan, kemudian pas akhirnya pas sujud kamu nggak apa-apa geser sedikit, kemudian sujud di situ. Itu kalau iya, yang penting tetap menghadap kiblat. Karena takutnya kamu kiblatnya miring lagi. Kan kalau kiblat miring ya berarti sudah beda lagi itu kiblatnya. Jadi mending agak bergeser terus ya, tetap menghadap kiblat. Iya, boleh. Iya, boleh. Boleh. Karena gerakan sholat yang membatalkan itu kalau sudah lebih dari 3 kali atau gerakan-gerakan yang tidak penting. Kalau itu kan ada penyebabnya kamu bergerak seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Kemudian di sini ada yang bertanya kalau sholat di belakang yang mengerjakan sholat fardu yang berbeda, maksudnya apakah boleh mengerjakan sholat di belakang yang mengerjakan sholat fardu yang berbeda? Oh ya, ngerti saya. Kalau misalnya di imamnya sholat imamnya sementara sholat asar ya, kemudian kalian mau ikut di belakangnya, sholat apa kira-kira yang berbeda? Yang setahu saya yang boleh itu kalau imamnya dia sholat sunat, kemudian kita ikut di belakangnya kita yang sholat fardu, atau sebaliknya itu yang boleh. Kalau misalnya 2 sholat fardu yang berbeda, saya tidak tahu ya. Jadi nanti saya bisa cek lagi di kitabnya. Ya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, kita cukupkan. Apa? Ada? Oke, sudah tidak ada. Ya. Nah. Oh iya. Kenapa bisa membalik begini? Oh begitu? Oh saya tidak tahu. Oh gitu. Kalau takbiratul ihram maksudnya pas Allahu Akbar gitu. Oh gitu. Sudah dikasih tahu begini tapi tetap. Oh gitu. Jadi adik-adik sekalian, memang banyak versi takbiratul ihram ya, berdasarkan hadis Rasulullah. Yang saya tahu itu ada 2. Rasulullah mensejajarkan tangannya dengan telinganya gitu, telunjuknya Rasulullah ininya Rasulullah disejajarkan dengan lubang telinganya. Itu yang pertama versi hadisnya. Yang kedua versi takbiratul ihram versi Rasulullah, itu Rasulullah sejajarkan dengan bahunya, pundaknya. Jadi seperti ini di depan. Nah, seperti itu ada di sekalian. Jadi dan kemudian ini menghadap ke kiblat gitu ya. Ini menghadap ke kiblat. Nah, tetapi saya tidak tahu, siapa tahu mungkin ada pendapat yang ini ya, karena memang itu fikih itu bisa saja terjadi. Ya, jadi ada di sekalian sebaiknya kalau mau berhati-hati ikuti saja yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Ya, dengan bedanya perempuan tidak perlu mengangkat terlalu lebar bahunya ketika dia takbiratul ihram, cukup begini saja atau cukup begini saja ya. Ya tidak perlu diangkat seperti laki-laki begini ya. Ya, tidak perlu. Jadi seperti itu ada di sekalian kalau mau berhati-hati. Oke, di sini ada semisal ada imam yang laju bacaan sholatnya dan gerakannya kadang kami makmum lambat mengikutinya. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi
dalam masalah imam dan makmum itu harus ngikut sama imam bagaimanapun imamnya gitu ya, harus ikut. Jadi misalnya imamnya sudah ruku kemudian kita belum selesai membaca Al-Fatihah, itu tetap harus kita ikut sama imamnya, harus kita ikut juga ruku. Misalnya bacaan ruku kita belum selesai kemudian imam sudah i'tidal, maka kita ikut juga i'tidal gitu. Kalau laju bacaannya, kalau imamnya tidak memakai tumak nina, sebaiknya nggak ikut sama imam seperti itu, karena kalau mazhab Syafi'i itu tumak nina itu harus dalam sholat, itu tidak bisa orang sholatnya yang panter kayak gini, karena di hadis Rasulullah ada orang yang seperti itu, Rasulullah ulang sampai dia disuruh ulang sampai 3 kali, sampai 2 kali apa 3 kali dalam hadis itu, artinya batal sholatnya. Jadi kalau ada imamnya yang tidak ada tumak ninanya, tidak ada jedanya setiap gerakan, nggak usah ikut sama imam seperti itu, langsung niat bilang saya niatkan berpisah dari imam. Iya itu boleh, itu dalam fikih ada istilah niat iya boleh, berbahasa Indonesia boleh, dalam hati ya, jadi bilang saya niatkan berpisah dari imam. Iya karena kalau daripada nggak sah. Apakah ada aturan bagaimana posisi telapak tangan kita ketika sujud, misalnya jarinya direnggangkan atau tidak? Kalau Rasulullah itu sedang-sedang saja, jadi tidak juga terlalu rapat, tidak juga terlalu seperti ini ya. Jadi kalau Rasulullah itu sedang-sedang saja. Oke, itu saja dari sekalian, saya kira cukup karena sudah selesai juga tarawihnya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjut besok masuk masalah puasa. Ya, saya kira banyak juga hal yang perlu kita ketahui masalah kodok puasa dan sebagainya bagi perempuan. Semoga kita diberikan kesehatan. Ya, saya tidak tahu apakah sudah mau selesai uzur saya itu gimana. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, syukran. Ya, silakan boleh kembali ke asrama. Ya, Mas Pak, syukran. Iya, afwan, mohon maaf atas segala kekurangan. Cece Mirani, makasih banyak ilmunya. Oke, terima kasih juga sudah menyimak. Wirda, syukran Ustazah. Ya, terima kasih sudah menyimak semua. Ya, saya akhiri live-nya ya.